Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triana Fitri, NIM 21233017 dari Prodi D3 Manajemen Perpajakan. Baiklah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer tentang Word 2007 Page Layout Tab. Nah, fungsi Page Layout pada Microsoft Word 2007. Tab Page Layout adalah menu yang terdapat di dalam Microsoft Word Office Word atau lebih tepatnya di halaman tab Microsoft Word sesudah tab Insert. Dan pada tab Page Layout terdapat 5 grup, yaitu yang pertama Themes, yang kedua Page, yang ketiga Setup, yang ketiga Page, yang keempat background, kelima paragraf, dan arrange. Jika di tab insert banyak sekali menu yang berfungsi untuk menyisipkan objek berbeda sekali dengan tab page layout yang berfungsi untuk tampilan halaman kerja yang nantinya akan dicetak. Nah, baiklah, apa saja fungsi dari grup-grup page layout berikut? Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, fungsi ikon pada page layout group themes. Yang pertama adalah group themes. Kalau diartikan bahasa Indonesia, themes artinya tema atau tampilan yang sangat jelas. Jika themes berkaitan dengan tampilan dokumen yang sedang kita buat. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut. Nah, gambarnya ada pada PPT Word 2007 ya guys. Nah, penjelasan gambar group themes yang pertama, themes berfungsi untuk mengubah tema atau tampilan. Yang kedua, color digunakan untuk memilih warna tema. Yang ketiga, fonts digunakan untuk menentukan jenis font yang digunakan. Yang keempat, effects digunakan untuk menentukan efek tulisan. Nah, itu tadi yang pertama dari bagian page layout tab. Nah, yang kedua, fungsi icon pada page layout group page setup. Grup page setup ini berisi icon-icon yang berfungsi untuk mengatur jarak. Ada 7 icon di page setup. Untuk lebih jelasnya, penjelasannya yang pertama, margins berfungsi untuk menentukan ukuran margin kanan, kiri, atas, bawah tulisan. Yang kedua, orientation berfungsi untuk menentukan kertas horizontal atau vertikal. Yang ketiga, size berfungsi untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Nah, yang keempat, columns berfungsi untuk menentukan jumlah kolom lembar kerja. Yang kelima, breaks berfungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Yang keenam, line number berfungsi untuk menambahkan nomor di setiap baris tulisan lembar kerja. Yang kedelapan, hyphenation berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubungan secara otomatis dan manual. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, penjelasan fungsi icon pada page layout group page background. Jika di grup page setup berfungsi untuk mengatur jarak, berbeda dengan grup page background. Sudah sangat jelas dari mana grup tersebut, bahwa grup page background berkaitan dengan latar belakang lembar kerja. Untuk lebih jelasnya, begini penjelasannya. Nah, yang pertama, watermark berfungsi untuk mengubah, menghapus, menggambar teks di belakang dokumen. Yang kedua, page color berfungsi untuk mengatur latar belakang lembar kerja dengan warna. Yang ketiga, page border
berfungsi untuk mengubah style atau gaya garis border. Nah, yang keempat dari fungsi pick layout tab. Yang keempat, penjelasan fungsi icon pada pick layout group paragraf. Grup paragraf berkaitan dengan pengaturan paragraf lembar kerja. Nah, yaitu yang pertama, indent left berfungsi untuk mengatur ukuran jarak teks tepi kiri lembar kerja. Yang kedua, indent right berfungsi untuk menentukan jarak teks dengan tepi kanan lembar kerja. Yang ketiga, spacing before berfungsi untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan teks yang berada di atas, atau disebut juga dengan satu kalimat. Yang keempat, spacing after berfungsi untuk menentukan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, yang kelima yaitu penjelasan fungsi icon pada page layout group arrange. Dan yang terakhir adalah group arrange. Di group arrange mempunyai 6 icon. Yang fungsi dari masing-masing icon tersebut berkaitan dengan pengaturan posisi objek gambar. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut. Gambarnya tuh yang ada di Word 2007 ya guys. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, position berfungsi untuk menentukan tata letak gambar yang sudah disiapkan. Yang kedua, bring to front berfungsi untuk mengatur posisi objek lain dengan objek lainnya. Nah, yang ketiga, send to back berfungsi untuk mengirim objek lain ke objek sebelumnya. Yang keempat, text warping berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Yang kelima, align berfungsi untuk meluruskan objek gambar. Yang keenam, group berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama. Yang ketujuh, rotate berfungsi untuk memutar gambar yang sudah disiapkan. Nah, dari penjelasan saya tadi, bagian dari pick layout tab, yaitu yang tadi yang saya ulang lagi. Yang pertama tadi pick layout group themes. Yang kedua tadi pick layout group pick setup. Yang ketiga pick layout group pick background. Yang keempat, pick layout group paragraph. Nah, yang kelima, pick layout arrange. Nah, itu dia 5 bagian dari pick layout tab. Jadi, icon like group pick setup. Saya ulangi lagi, group pick setup ini berisi icon yang berfungsi untuk mengatur jarak. Ada 7 icon di pick setup. Untuk lebih jelasnya yaitu yang pertama, margin berfungsi untuk menentukan ukuran kanan dan kiri, atas dan bawah tulisan. Yang kedua, orientation berfungsi untuk menentukan kertas horizontal dan vertikal. Nah, yang ketiga, size berfungsi untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Yang keempat, columns berfungsi untuk menentukan jumlah kolom lembar kerja. Yang kelima, break berfungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Nah, yang keenam, line number berfungsi untuk menambah nomor di setiap baris tulisan lembar kerja. Yang terakhir di bagian pick setup nih,
Hibernation berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubung secara otomatis dan manual. Nah, sekian penjelasan. Nah, di atas sudah saya uraikan fungsi. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari masing-masing icon yang berada di tab Page Layout. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.